Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, langsung saja saya akan membagikan kepada kita semua berita terkini terkait konflik Israel-Hamas. Seperti yang saya lansir dari situs Detik News, dan langsung saja saya akan tampilkan kepada kita. Dan ini dia, serangan udara Israel tewaskan pakar senjata Hamas di Gaza. Nah, ini dia berita terbaru kemarin hari Rabu 8 November 2023. Ini beritanya diterbitkan pada pukul 15:09 waktu Indonesia Barat ya. Oke, dan saya akan membacakannya saja kepada kita dari awal sampai selesainya ya. Nah, ini dia teman-temannya, kita akan lihat saja dan ikuti pembacaannya. Angkatan bersenjata Israel yaitu IDF mengumumkan bahwa serangan udaranya terhadap jalur Gaza telah menewaskan seorang anggota senior Hamas yang dijuluki sebagai pengembang senjata. Tentara IDF terus beroperasi di dalam jalur Gaza untuk membunuh para teroris dan mengarahkan pesawat untuk menyerang infrastruktur teror. Demikian pernyataan IDF atau militer Israel seperti dilansir Al Arabiya hari Rabu kemarin 8 November 2023 ya. Dan di bagian bawahnya, berdasarkan intelijen Badan Keamanan Israel yaitu ISA dan IDF, sebuah jet tempur IDF menewaskan Mohsen Abu Zina, kepala senjata dan industri Hamas dalam departemen manufakturnya. Imbuh pernyataan IDF tersebut ya. Dan lanjut saja. Nah, ini dia teman-teman ya, kita akan lihat lebih lanjut. Militer Israel menuding Zina sebagai pakar dalam pengembangan senjata strategis yang digunakan oleh Hamas selama ini. Sebagai bagian dari perannya, Mohsen Abu Zina menjabat sebagai salah satu pengembang senjata terkemuka Hamas dan seorang pakar dalam mengembangkan senjata strategis dan roket yang digunakan oleh teroris Hamas, sebut IDF dalam pernyataannya. Disebutkan juga oleh militer Israel dalam pernyataannya bahwa pasukan mengidentifikasi sel teroris yang berencana menembakkan rudal anti-tank ke posisi mereka. Militer Israel mengklaim sel teroris itu telah diserang dengan pesawat tempur hingga menewaskan beberapa teroris ya. Jadi kalau kita melihat di sini memang sudah terlalu banyak teman-temannya serangan dilakukan oleh pihak Israel tentunya. Dan ya, inilah yang membuat banyak juga korban jiwa ya di wilayah Gaza, yang rata-rata banyaknya itu dari warga sipil sih ya. Pasukan IDF mengarahkan sebuah pesawat untuk menyerang sel teroris yang bertanggung jawab meluncurkan roket ke arah Israel. Beberapa teroris tewas dalam serangan itu, demikian disampaikan oleh IDF ya. Lalu berikutnya ini dia, dikatakan di sini Israel melancarkan serangan udara besar-besaran dan mengerahkan operasi darat ke jalur Gaza dalam upaya menumpas Hamas setelah serangan mengejutkan pada 7 Oktober lalu. Para pejabat Tel Aviv menyebut lebih dari 1.400 orang tewas dan lebih dari 240 orang disandera Hamas. Ya, ini lumayan banyak juga teman-temannya, dan inilah sebenarnya yang memicu ya banyak serangan-serangan terus dilakukan oleh pihak militer Israel ya. Laporan tersebut, laporan terbaru Otoritas Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 10.000 orang, sebagian besar warga sipil dan nyaris separuhnya anak-anak tewas akibat rentetan serangan Israel dalam sebulan terakhir. Terus bertambahnya jumlah korban tewas di jalur Gaza semakin memicu seruan internasional soal gencatan senjata kemanusiaan. Namun Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu bersikeras menyatakan tidak akan ada gencatan senjata sampai semua sandera yang ditahan oleh Hamas dibebaskan. Nah, itu tadi teman-temannya yang kita bisa lihat dari
berita yang saya bacakan ini, dan jelas saja bahwa sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh IDF, oleh karena serangan yang mereka lakukan, akhirnya mereka berhasil menewaskan pakar senjata Hamas yang tadi saya sudah bacakan kepada kita semua. Dan di sini ada beberapa komentar yang sudah masuk juga soal berita ini, dan kita akan bacakan saja apa yang mereka sampaikan lewat komentar-komentar yang mereka sudah tulis di sini. Ya, ini dia, saya akan bacakan nih ya. Ada dari Stefan Ray, Hamas, kami tak takut, dengkul gemetar coy. Oh. Lalu ada dari Joni Iskandar, emang kalau Hama dan Sibuloh menang, suku-suku sipil ini bakal jadi apa? Nggak bakal jauh-jauh juga nasibnya. Ya. Lalu berikutnya ada juga komentar dari Jesse, dia sampaikan di sini, sejauh ini belum ada belasan apapun dari sekutu Hama seperti yang banyak mereka, baik majikan maupun jongos-jongosnya di sini koar-koarkan. Apakah memang benar-benar sudah terjepit? Ya, ini lalu ada respon dari Gundala ya. Respon dari Gundala ini dia, enyahkan Israel, penjahat perang, berikut komplotan buzzer hoax, tak ada otak, pengecut dan pecundangnya dari muka bumi. Oh gitu ya. Ya, ini juga ya komentar yang sepertinya ya bebas ya, tapi tentunya kita harus memakai logika sebenarnya teman-temannya, ada apa sebenarnya yang terjadi di Israel saat ini ya, atau di Palestina maksud saya. Lalu ada komentar juga dari Denny, teroris Hamas harus dihancurkan, biarkan Palestina hidup damai tanpa Hamas. Ya, saya setuju sih soal damai ya untuk warga Palestina, dan inilah yang kita rindukan bersama. Ya, tapi tetap saja teman-teman, dalam hal ini kita tidak boleh hanya berpihak kepada satu kubu saja dalam hal ini, karena soal rasa kemanusiaan tentunya kita juga menyayangkan bagaimana serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober yang lalu ya. Dan ini tadi langsung dapat respon dari Joni Iskandar, emang Hamas itu isinya apa? Robot, DNA, dan ideologinya sama gitu ya. Lalu berikutnya kita akan lihat saja, ada juga komentar dari Harold Korda, emang harus gitu, jangan kasih kendor sama teroris, nggak layak untuk dikasihani, rakyat jadi korban, sudah resiko hidup berdampingan dengan teroris ya. Lalu berikutnya ada juga komentar dari Utomo, insya Allah Sahid satu muncul 1000 pakar persenjataan. Lagian sebenarnya senjata Hamas apa sih yang canggih? Hampir semua senjata homemade tapi bisa mengetarkan Israel. Ya, tank canggih Israel mudah dihancurkan bukan karena kehebatan dan kecanggihan senjata pejuang Palestina, tetapi atas izin dan kemudahan dari Allah SWT. Oke. Jadi muncul di sini Allah SWT teman-teman ya, membawa lagi-lagi soal agama ya kan. Karena Allah SWT itu kan hanya dikenal oleh saudara kita yang muslim. Kalau kita sih yang non muslim, kita juga nggak kenal ya dengan yang namanya Allah SWT gitu. Lalu ada komentar dari Watson Wilson, FIFA Israel, wow berkibar bendera ya. Dan dapat respon yang tidak menyenangkan dari Gundala. Untuk Watson Wilson, enyahkan Israel, penjahat perang, berikut komplotan buzzer hoax, tak ada otak, pengecut dan pecundangnya dari muka bumi ya. Lalu ada juga komentar dari John Harper, kenapa sih belum dibebaskan Sandra si Fangkil ya. Lalu masih juga dari ini John Harper, kenapa sih sampai sekarang Sandra belum dibebaskan, kasihan rakyat Palestina apalagi anak-anaknya dan perempuan ya. Tentu saja ini yang kita sayangkan teman-teman ya, bagaimana anak-anak ya atau katakan warga sipil yang akhirnya menjadi korban di wilayah Gaza oleh karena serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Tapi semuanya tetap saja kita harus kembali ke belakang, kenapa semuanya boleh terjadi ya, karena ulah Hamas ya yang menyerang duluan wilayah Israel ya, dan mengakibatkan ada lebih dari 1.400 orang yang sudah meninggal dunia, dan mereka juga menyandra sekitar 240 warga Israel ya, perempuan dan juga anak-anak. Dan
Kita baca saja sampai selesai ini komentar. Ada dari Michael Agustino. Nah, kan mereka bisa melakukan target persis tanpa harus menimbulkan korban jiwa yang masif. Dan ini dia komentar atau balasan dari Jesse untuk Michael Agustino. Dari kemarin juga presisi sekalian dengan pendukung-pendukungnya yang rela syahid jadi tameng hidup si Hamas. Ya teman-teman, jadi ini aja yang mungkin bisa saya bagikan kepada kita semua. Jelas bahwa tadi seorang pakar senjata Hamas sudah tewas ya, diklaim oleh tentara militer Israel. Dan teman-teman, saya mengharapkan kita di sini tidak ada yang mengatakan kita dukung Palestina lawan Israel, bukan itu ya, karena jelas yang disampaikan oleh Dubes Palestina juga di pembicaraannya ya, wawancaranya dengan seorang pendeta Gilbert Lumendong, mengatakan bahwa mereka merindukan ya, atau mereka membutuhkan perdamaian, bukan peperangan. Sebab itu kita justru jangan justru menjadi pemicu atau memanas-manasin konflik yang sedang terjadi ini. Tapi kerinduan kita kiranya ada damai gitu ya, ada damai antara Israel dan Palestina. Dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab memang sepertinya harus disingkirkan teman-teman ya, agar tidak menjadi benalu ya, agar tidak menjadi pemicu konflik antara Israel dan Palestina tentunya. Karena memang kenapa kita bilang ini, karena korban meninggal itu banyaknya dari saudara-saudara kita warga sipil Palestina, ya kan? Oke, jadi sekian saja dulu untuk pagi dan menjelang siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasi.